Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Febrianto. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. NIM saya 2024 0501 03087. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang analisis laporan keuangan pilar pengambilan atau pilar pengambilan keputusan bisnis. Nah, analisis laporan keuangan atau financial statement analysis merupakan proses penting untuk mengevaluasi kinerja dan posisi keuangan perusahaan, memungkinkan pengguna laporan untuk mengambil keputusan yang tepat. Keputusan ini dapat beragam, mulai dari investasi, pemberian pinjaman, hingga strategi operasional dan pengembangan bisnis di masa depan. Presentasi ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang teknik rasio dan interpretasi yang diperlukan dalam menganalisis laporan keuangan utama, khususnya neraca, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Pemahaman yang kuat akan konsep-konsep ini penting bagi mahasiswa akuntansi, analisis keuangan, dan profesional bisnis yang berupaya meningkatkan nilai strategis mereka. Tujuan utama mengubah data mentah dari laporan keuangan menjadi informasi yang menjadi tindak lanjuti untuk evaluasi kita risiko dan prospek masa depan perusahaan. Baiklah, materi selanjutnya pendekatan dan metode utama dalam analisis. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu analisis horizontal atau trend, membandingkan data laporan keuangan selama serangkaian periode waktu, misalnya 3 hingga 5 tahun terakhir. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi tren pertumbuhan atau penurunan dalam setiap pos, yang merupakan indikasi penting dari kinerja dan stabilitas operasional jangka panjang. Yang kedua itu adalah analisis vertikal atau ukuran bersama. Setiap pos dalam laporan keuangan dinyatakan sebagai persentase dari basis utama, misalnya total aset, neraca, atau penjualan untuk laporan laba rugi. Ini menghilangkan dampak ukuran perusahaan dan memfasilitasi perbandingan antara perusahaan yang berbeda ukurannya atau perbandingan intraperiode. Dan yang ketiga itu analisis rasio atau rasio keuangan, yaitu fungsinya menghitung dan menginterpretasikan rasio-rasio kunci yang mengungkapkan hubungan antara pos-pos laporan keuangan rasio. Ini dikelompokkan menjadi likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Dan efisiensi ini adalah alat diagnostik utama bagi analis. Yang selanjutnya itu adalah neraca snapshot posisi keuangan. Neraca atau laporan posisi keuangan adalah salah satu laporan keuangan. Inti laporan ini menyajikan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada satu titik waktu tertentu. Persamaan dasar akuntansi, aset, liabilitas, tambah ekuitas selalu menjadi prinsip utama yang harus dipenuhi. Memahami komponen kunci neraca, neraca memberikan gambaran statis mengenai apa yang dimiliki perusahaan, aset, apa yang diutang perusahaan atau liabilitas, dan investasi pemilik dalam perusahaan atau ekuitas. Aset lancar
itu sumber daya diharapkan dapat dikonversi menjadi kas atau digunakan dalam 1 tahun, kas piutang usaha atau persediaan. Yang kedua, ekuitas pemegang saham. Klaim sisa pemegang saham atas aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas modal disetor, laba ditahan. Yang selanjutnya, aset tidak lancar. Sumber daya jangka panjang, tanah, bangunan, peralatan, goodwill. Nah, selanjutnya itu jangka pendek, kewajiban jatuh tempo dalam 1 tahun, utang usaha, utang gaji. Yang selanjutnya, liabilitas jangka panjang, kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 1, obligasi, utang bank, jangka panjang. Ini adalah salah satu contoh neraca bagian aset. Dan ini contoh keduanya itu contoh neraca bagian liabilitas dan ekuitas. Baik, materi selanjutnya itu kategori rasio kunci dari neraca. Terbagi menjadi 4. Yang pertama itu rasio lancar. Itu mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar. Yang kedua itu rasio cepat, mengukur likuiditas dengan mengecualikan persediaan karena persediaan adalah aset lancar yang paling tidak likuid. Yang selanjutnya itu rasio utang terhadap ekuitas, menilai proporsi pendanaan perusahaan yang berasal dari utang dibandingkan dengan ekuitas, rumus total liabilitas per total ekuitas. Yang selanjutnya itu rasio utang terhadap aset, mengukur persentase total aset perusahaan yang didanai oleh perusahaan, total liabilitas per total aset. Yang selanjutnya itu analisis laba rugi atau mengukur kinerja. Laporan laba rugi menyajikan serangkaian terhadap laba yang memungkinkan analisis untuk menilai efisiensi operasional, pengendalian biaya, dan dampak pembiayaan serta pajak. Yang pertama itu penjualan, sumber pendapatan utama. Yang kedua itu harga pokok penjualan. Yang ketiga itu beban operasional. Dan yang keempat itu beban bunga dan pajak. Setiap baris laba kotor dan laba operasi dan laba bersih menceritakan kisah yang berbeda tentang kinerja perusahaan. Materi selanjutnya itu rasio profitabilitas kunci dari laporan laba rugi. Yang pertama itu margin laba kotor. Itu mengukur presentasi pendapatan yang tersisa setelah dikurangi HPP. Yang kedua itu margin laba operasi. Itu mengukur laba dari operasi inti bisnis sebelum bunga dan pajak. Dan yang ketiga itu margin laba bersih. Presentasi akhir dari setiap rupiah penjualan yang dikonversi menjadi laba bersih. Materi selanjutnya itu laporan arus kas jantung keuangan perusahaan. Yang pertama itu operating activities. Itu adalah aktivitas operasional itu atau yang bisa dibilang aktivitas operasional adalah kegiatan yang terkait dengan inti bisnis perusahaan seperti produksi, penjualan, pemasaran, pengelolaan stok, dan pelayanan pelanggan. Yang kedua itu financing activity adalah aktivitas pendanaan kegiatan yang terkait dengan pengumpulan dana untuk membiayai operasional perusahaan. Contohnya itu penerbit saham, peminjam bank, penerbit obligasi. Yang keempat, pembayaran dividen.
Dan yang terakhir itu investing activity, itu aktivitas investasi adalah kegiatan yang terkait dengan penggunaan dana perusahaan untuk membeli atau menjual aset jangka panjang, seperti pembelian saham atau obligasi, pembelian aset tetap, investasi dalam proyek. Oke. Dan yang terakhir itu kesimpulannya itu bahwa analisis laporan keuangan tidak lengkap tanpa mengintegrasikan temuan dari ketiga laporan. Hubungan timbal balik antara neraca, laba rugi, dan arus kas harus dipahami untuk mendapatkan perspektif bisnis yang menyeluruh. Tindakan selanjutnya itu lakukan analisis sensitivitas SWOT scenarios dan digunakan model proyeksi keuangan untuk memperkirakan masa depan berdasarkan tren historis dan strategi bisnis yang diumumkan. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan tentang materi ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.